Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun Anda berada, teman-teman semua ya. Oke, baik teman-teman, biasanya kan saya membuat konten itu mengenai olah data statistika ya. Jadi sudah banyak sekali video-video di channel saya itu yang membahas tentang olah data ya, hampir semuanya ada ya. Apalagi untuk kalian yang S1 ya, itu sudah ada. Mungkin untuk yang S2 itu ya masih belum banyak ya, karena memang saya belum paham metodenya. Oke, di video kali ini ya, saya akan sharing ke teman-teman semua atau kita bedah gitu ya. Apa sih yang menyebabkan proposal penelitian teman-teman itu ditolak oleh dosen teman-teman ya? Kebetulan saya juga adalah seorang dosen ya di kampus Kementerian Pertanian ya. Nah, saat ini juga mahasiswa saya juga sudah banyak yang mengusulkan proposal penelitian ya. Nah, tapi tidak jarang ya proposal dari mahasiswa itu sendiri akhirnya ditolak oleh dosen ya. Ini adalah beberapa alasan yang saya alami ya. Jadi dulu saya juga sebagai mahasiswa S1, S2 juga sering ya proposal penelitian saya ditolak oleh dosen, dan ini juga hasil brainstorming saya bersama rekan-rekan dosen di kampus saya ya, tempat saya mengajar, dan hasil diskusi saya dengan dosen-dosen pembimbing dan juga pengalaman-pengalaman yang dialami oleh saya sendiri dan teman saya. Nah, inilah 5 alasan ya mengapa proposal yang teman-teman ajukan pada akhirnya ditolak oleh dosen pembimbing. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama ya, yang pertama adalah proposalnya teman-teman itu hasil copy paste ya, atau plagiat. Nah, biasanya ya proposal-proposal yang plagiat ini gampang sekali diketahui ya. Mengapa gampang sekali? Karena dosen itu sering membaca ya. Dosen itu sering membaca, dan saat dia membaca di latar belakang saja, wah ini sepertinya sudah ada ini yang melakukan ini. Kok penulisannya persis sekali. Nah ini mengindikasikan bahwasanya proposal yang teman-teman ajukan itu adalah proposal hasil copy paste. Nah, terus bagaimana sih selain itu dosen mengetahui kalau teman-teman itu melakukan copy paste ya? Jadi dosen itu kan mengajar kalian itu dari awal ya sampai sekitar 7 semester ya paling cepat. Jadi sudah tahu nih kemampuan teman-teman itu seperti apa ya, keseharian teman-teman saat kuliah seperti apa. Dosen tahu ya mana mahasiswa yang istilahnya cerdas, mana mahasiswa yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami suatu materi, sehingga gaya-gaya penulisan dari mahasiswa tersebut pun dosen sudah tahu begitu ya. Terus misalnya kalian yang dalam artian kemampuannya yang sedang-sedang saja gitu ya, terus tiba-tiba membawa proposal ya dengan gaya penulisan yang seperti orang yang sudah berpengalaman ya. Nah, otomatis itu langsung diketahui oleh dosen bahwasanya teman-teman itu proposalnya copy paste. Sudah pasti ini tidak akan diterima oleh dosennya teman-teman ya. Itu ya, karena copy paste. Jadi saya harapkan ya kalau teman-teman ya, baik itu mahasiswa saya ataupun yang dari kampus lain ya, ataupun subscriber saya nih yang lagi nyusun skripsi nih ya, kalian lebih baik menulis ya dengan gaya bahasa kalian sendiri ya. Kalaupun kalian belum bisa menghubungkan dengan literatur ya, di latar belakang kan biasanya ada literatur nih, didukung oleh data, biasanya didukung oleh penelitian lain. Nah, kalau kalian belum bisa melakukan itu, tulis aja sesuai dengan idenya kalian. Misal nih, kalian ingin melakukan penelitian pembuatan tepung dari ubi jalar. Tinggal kira-kira mengapa nih alasan kalian ingin melakukan penelitian itu? Oh, mulai bercerita dari ubi jalar ini gampang dibudidayakan. Kemudian banyak masyarakat yang menanam ubi jalar. Ubi jalar ini kemudian
harganya murah sehingga perlu diolah menjadi produk dengan harga yang lebih mahal. Salah satunya adalah tepung. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus mengungkapkan dengan gaya bahasa sendiri. Nah, ini akan lebih besar peluangnya diterima oleh dosen. Tapi kalau copy paste, selesai sudah ya. Nama kalian juga tercoreng ya. Kedepannya dosen juga tidak percaya lagi dengan kalian ya. Oke, itu yang pertama ya, karena copy paste. Kemudian yang kedua ya. Kedua adalah karena metode yang teman-teman sampaikan ya, atau yang teman-teman tulis di proposal itu tidak jelas gitu ya. Teman-teman harus jelas menuliskan metode ya. Metode itu terdiri dari waktu dan tempat gitu ya. Kapan akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan ya. Kemudian alat dan bahan. Alatnya apa saja, bahannya apa saja ya. Kemudian rancangan percobaan ya. Nah, rancangan percobaan ini kembali ke statistik. Seperti apa rancangan percobaan yang akan teman-teman lakukan pada saat penelitian ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara teman-teman melakukan penelitian itu ya. Bagaimana cara teman-teman mengambil sampel, bagaimana teman-teman membuat sampel ya. Bagaimana teman-teman melakukan pengacakan. Misalnya saya ingin melakukan penelitian membuat tepung ubi jalar ya. Bagaimana proses saya untuk membuat ubi jalar itu? Harus dijelaskan dengan detail ya. Oh, pertama ubi jalarnya dikupas, kemudian dibersihkan, kemudian diparut, kemudian dikeringkan, kemudian diayak sehingga didapatkanlah tepung. Nah, itu harus tertulis dengan jelas ya. Kalau teman-teman tidak menulis metodenya dengan jelas, ya, maka kemungkinan ditolak ada ya, tapi mungkin juga direvisi ya, disuruh revisi bolak-balik. Jadi usahakan metode yang teman-teman tulis itu jelas ya, jelas bagaimana samplingnya ya, bagaimana metode olah datanya, itu harus tertulis jelas di metode ya. Oke, yang berikutnya adalah ya, kenapa ditolak oleh dosen? Biaya terlalu mahal ya. Jadi ada penelitian memang bagus gitu ya, memang bagus ya teman-teman, dengan sangat idealisnya datang ke dosen, Pak saya ingin melakukan penelitian ini Pak karena begini-begini nih. Oh, tahu sih dosennya Anda pintar begitu ya, Anda pintar, kemudian Anda mampu menjelaskan dengan detail ya, tapi dosen tuh mikir, wah ini kasihan nih mahasiswa ini kalau melakukan penelitian ini ya. Penelitian ini terlalu mahal. Tapi nggak mungkin ada sebagian dosen nggak mau langsung bilang jangan ini terlalu mahal, nggak. Mungkin dia akan berbicara dengan bahasa seperti ini. Wah ini penelitiannya terlalu kompleks deh gitu ya. Kayaknya untuk kamu S1 ini mungkin metodenya lebih disederhanakan lagi, atau coba kamu ambil penelitian yang lebih simpel, contohnya seperti ini. Nah itu ya, bukan ditolak dengan cara tidak terhormat sih sebenarnya, tapi lebih ke dosennya ibah atau membantu supaya penelitiannya teman-teman itu biayanya lebih murah begitu ya. Karena dosen tuh tahu lah ya, mahasiswa itu tingkat perekonomiannya berapa begitu ya, apalagi yang dia kuliah dengan beasiswa begitu ya. Nah itu ya, termasuk saya dulu ya, saya dulu pernah awalnya mengajukan penelitian, oh idealis saya ya, metodenya kompleks, kemudian dosen bilang ke saya, sebaiknya diganti ya metodenya yang lebih sederhana biar pelaksanaan penelitiannya lebih mudah dan lebih cepat. Kalau ini lebih kompleks, ini cocok untuk yang sudah S2. Nah itu bahasanya nanti seperti itu ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya adalah tema penelitian yang teman-teman ajukan itu tidak sesuai dengan keilmuan dosen pembimbing ya. Nah, jadi ada beberapa kampus ya, termasuk tempat saya mengajar ini, dosen pembimbingnya telah ditentukan ya, telah ditentukan. Oh, misalnya Ahmad dapat pembimbingnya saya gitu ya, kemudian Badrun misalnya ya, dapat pembimbingnya misalnya Pak Joni begitu ya. Nah, sudah ada kampus yang memang sudah membagi dosen pembimbingnya ya untuk mahasiswanya. Nah, biasanya kan dosen ini sudah punya bidang keilmuan masing-masing ya.
Jadi teman-teman bisa tanya ya, atau kadang-kadang dosen sudah memberitahu ya pada saat perkuliahan atau perkenalan, oh saya itu S1-nya misalnya agronomi ya, S2 saya agronomi ya, berarti bidang keilmuannya agronomi ya. Kalau teman-teman mengambil tema misalnya tema pangan, pengolahan pangan, tidak cocok dengan bidang keilmuan dosen pembimbing teman-teman, kemungkinan akan ditolak proposalnya ya. Ya ditolak, tapi mungkin diarahkan ke tema yang lain ya. Itu ya. Oke, yang terakhir ya, yang kelima ya, mengapa ditolak adalah penelitian yang teman-teman ajukan itu sudah terlalu banyak dilakukan ya. Jadi sempat saya menolak usulan proposal penelitian mahasiswa saya itu, dia mau meneliti pembuatan pupuk cair dengan mikroorganisme lokal ya. Tapi saya lihat itu teman-temannya itu dari kakak tingkatnya ya, kemudian teman-teman yang lainnya itu macam tidak ada ide lain begitu ya. Jadi banyak sekali yang melakukan penelitian itu ya. Kemudian juga di literatur juga sudah banyak ya yang melakukan penelitian itu, dan pas dilihat di proposalnya teman-teman itu metodenya juga tidak ada kebaruan di situ. Nah, jika demikian ya, kemungkinan skripsi dari teman-teman atau proposal dari teman-teman itu akan ditolak oleh dosen. Tapi ya, teman-teman yakin saja ya bahwasanya dosen itu tidak ada yang ingin mempersulit teman-teman ya. Tidak ada yang jahat ya atau berniat jahat ya kepada teman-teman ya. Tidak ada untungnya ya bagi dosen itu untuk menghambat pendidikan teman-teman ya, atau teman-teman merasa aduh dosennya susah sekali ya, kok proposal saya disuruh ganti. Tidak ya, sebenarnya dia mengarahkan kepada teman-teman agar teman-teman itu maksimal, agar kemampuan teman-teman itu bisa keluar begitu ya. Jadi jangan bangga begitu ya kalau teman-teman dapat dosen yang selalu bilang ya oke, nggak apa-apa, ya oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang itu dianggap dosen yang baik ya, tapi kadang-kadang yang begitu juga dosen yang males ya. Kenapa sih bilang dosen yang males? Malas mengkoreksi gitu ya. Kadang tidak peduli juga dengan mahasiswa. Kadang-kadang berpikir, ya sudahlah, orang saya juga terima gaji gitu ya, terima gaji gitu. Mau dia lulus cepat lambat. Nah, itu mungkin ya dosen itu sudah motivasinya sudah kurang ya. Nah, tapi kadang-kadang itu ya kalian itu menilainya begini. Kalau kita sebagai dosen itu agak strict sedikit begitu ya, proposalnya begini, kita arahkan, metodenya kita suruh ganti, langsung berpikir, aduh dosen ini kok ini susah sekali begitu ya. Tidak ya teman-teman ya. Bahkan saya dulu bersyukur ya, saya pernah dapat atau pernah diuji oleh dosen yang menurut orang lain susah ya. Saya dulu juga merasakan susah gitu ya. Tapi manfaatnya itu saya rasakan sekarang begitu ya. Jadi pada intinya ya, dosen itu semuanya baik, dosen itu mau mengarahkan teman-teman supaya teman-teman itu lulus menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Harus ada bedanya ya saat teman-teman masuk, kemudian saat teman-teman keluar ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, saya rasa demikian ya untuk video saya kali ini. Saya memang sengaja tidak membuat konten tentang statistika ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang bingung, pusing juga ya kalau lihat konten saya. Mungkin saya akan seling-selingan coba membahas materi-materi umum seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang menyusun skripsi ya gitu ya, ayo semangat gitu ya. Memang skripsi itu tidak mudah ya, tapi juga tidak sesulit yang teman-teman bayangkan ya. Teman-teman mulai menulis latar belakang apa adanya dulu, nggak apa-apa, menghadap dosen, ada revisi sedikit, menghadap lagi. Lama-kelamaan skripsi teman-teman itu akan selesai begitu ya. Tidak bisa olah data, konsul ke dosennya, buka YouTube saya, itu sudah banyak sekali metode untuk olah data.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, dukung channel Dunia Statistika dengan cara like, komen, dan share ke teman-temannya. Ayo kita semangat melakukan penelitian, semangat menyusun skripsi, dan semoga lancar dan segera lulus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.